Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang statistika. Nah, jadi untuk materi statistika ini nanti akan dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama itu adalah mean atau biasa kalian sebut dengan rata-rata. Yang kedua itu adalah modus atau nilai yang sering muncul. Yang ketiga ada median atau nilai tengah. Yang keempat ada jangkauan. Yang kelima hamparan. Yang keenam simpangan kuartil. Yang ketujuh ada ragam. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada simpangan baku. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, yang akan Ibu sampaikan adalah submateri statistika, yakni mean dan modus. Baik, langsung saja kita mulai untuk membahas. Untuk yang pertama ini adalah mean. Mean atau rataan hitung itu nanti akan dibagi menjadi dua rumusnya. Untuk yang pertama, jika datanya itu adalah data tunggal, ya. Jadi jika datanya itu adalah data tunggal, maka untuk menentukan rataan hitung atau meannya, ya, bisa kita lihat di sini rumusnya. Jadi rumusnya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, ya, atau X1 ditambah dengan X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn, kemudian per banyaknya data. Nah, bagaimana untuk rumus menentukan mean pada data kelompok? Bisa kalian lihat di sini untuk rumusnya. Jadi untuk rataan atau rata-rata atau mean pada data kelompok itu dirumuskan dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Ya, jadi sekali lagi untuk rataan pada data kelompok, sigma Fi dikalikan Xi per sigma Fi. Sekarang untuk lebih jelasnya, coba kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Ya, kita lihat di sini. Nilai ulangan Aldi untuk 6 mata pelajaran seperti diperlihatkan pada tabel berikut. Ya. Tentukan rataan nilai Aldi untuk 6 mata pelajaran tersebut. Ya. Jadi di sini ada data dalam bentuk tabel, di mana di sini ada menunjukkan nilai Aldi untuk 6 mata pelajaran, yakni mata pelajaran matematika mendapat nilai 9, fisika mendapat nilai 8, kimia mendapat nilai 8, biologi mendapat nilai 7, ekonomi mendapat nilai 6, dan bahasa Inggris nilainya adalah 8. Yang ditanyakan adalah rataan nilai Aldi untuk 6 mata pelajaran ini. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan dari soal contoh yang pertama ini adalah, ya, karena di sini yang disajikan dalam tabel ini adalah data tunggal, maka untuk menyelesaikannya adalah tinggal kita jumlahkan semua data nilai yang ada pada tabel ini, ya. Namun alangkah lebih baiknya jika data nilai yang ada ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, ya, sehingga di sini urutannya menjadi 6, ya, 7,8889. Ya, jadi kita urutkan untuk nilai Aldi dari nilai yang terendah hingga menuju nilai yang tertinggi. Setelah itu baru kita tentukan untuk rataannya dengan menggunakan rumus rataan untuk data tunggal. Rumusnya adalah kita jumlahkan semua nilai yang ada, ya, 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9, kemudian dibagi atau per jumlah datanya. Ya, karena di sini ada 6 mata pelajaran, ya, maka jumlah datanya itu adalah 6 di sini. Kemudian sama dengan, ya, hasil 6 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 9 ini adalah 46, kemudian per 6 sama dengan 7,7. Jadi rataan nilai Aldi untuk 6 mata pelajaran tadi adalah 7,7.
Berikutnya kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel data berat badan di bawah ini. Rataan hitung dari data pada tabel tersebut adalah, ya. Jadi pada contoh yang kedua ini ada data untuk berat badan, ya. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita diminta untuk menentukan rataan, ya, untuk menentukan rataan hitung dari data yang ada pada tabel ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Bisa kita lihat berikut ini. Jadi untuk menjawab permasalahan yang ada pada contoh soal yang kedua, ya. Contoh soal yang kedua ini adalah merupakan data kelompok, ya. Kita lihat di sini. Jadi pada data yang ada pada tabel distribusi frekuensi pada slide sebelumnya, kita tentukan titik tengahnya, ya. Jadi kita bisa tambahkan satu kolom untuk menentukan titik tengahnya di sini, ya. Untuk kelas yang pertama, ya, pada interval 50 sampai dengan 54, titik tengahnya itu adalah di 52, ya. Kemudian frekuensinya sudah ditentukan di dalam soal, itu ada 6, ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kolom yang terakhir untuk menentukan hasil dari FI dikalikan dengan XI, ya. Jadi FI yaitu frekuensi kita kalikan dengan titik tengahnya XI, ya, sama dengan di sini 6 dikalikan dengan 52, 312, ya. Kemudian untuk kelas yang kedua, pada interval 55 sampai dengan 59, titik tengahnya berada di 57, frekuensinya pada soal 10, sehingga FI dikalikan dengan XI, ya, 10 dikalikan 57, 570. Berikutnya kelas yang ketiga dan seterusnya sampai kelas yang terakhir, ya, kelas yang kelima, ya. Pada interval 70 sampai dengan 74, titik tengahnya adalah 72, frekuensinya adalah 4, maka FI dikalikan dengan XI sama dengan 288. Nah, setelah itu, setelah selesai kita mengalihkan FI dikalikan dengan XI per kelas, ya, ini kita kerjakan per kelas. Berikutnya kita jumlahkan dari awal, dari kelas yang pertama sampai dengan kelas yang terakhir, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2450. Ya, sekali lagi 2450 ini dari hasil 312 ditambah 570 ditambah 744 dan seterusnya sampai 288, hasilnya adalah 2450. Kemudian frekuensinya ini kalian tinggal tambahkan, ya, 6 ditambah 10 ditambah 12 sampai seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir, ya, ditambah 4, hasilnya adalah 40. Nah, setelah kita dapatkan untuk sigma FI XI sama dengan 2450 dan sigma FI sama dengan 40, berikutnya kita masuk ke rumus untuk menentukan mean pada data kelompok, ya, seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya. Untuk rataan atau mean pada data kelompok itu rumusnya adalah sigma FI XI per sigma FI. Nah, sigma FI XI tadi hasilnya adalah 2450 per sigma FI tadi hasilnya adalah 40 sama dengan 61,25 kg. Jadi rataan dari data berat badan pada tabel yang ada di samping ini adalah 61,25 kg. Baik, berikutnya kita masuk ke modus, ya. Nah, jadi modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi, ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana untuk modus data kelompok rumusnya, ya, bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk modus pada data kelompok rumusnya adalah L ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah dengan D2 dikalikan dengan P, ya. Jadi untuk rumus modus sekali lagi L ditambahkan dengan dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P. Nah, sekarang apa itu L, D1, D2, dan P, ya?
Bisa kalian lihat di sini untuk keterangannya. L adalah tepi bawah kelas modus. Ya. Jadi nanti sebelum kita menentukan modusnya terlebih dahulu pada data yang ada kita tentukan dulu untuk kelas modusnya. Sehingga nanti dengan mudah bisa kita tentukan L-nya, D1-nya, D2, dan P-nya. Kemudian untuk D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, jadi D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, bagaimana untuk D2? D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ya, kalau D1 itu dengan kelas sebelumnya, kalau D2 itu adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian apa itu P? P itu adalah panjang kelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat untuk contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soalnya, contoh yang pertama untuk modus ya. Perhatikan tabel berikut. Modus dari data pada tabel di bawah ini adalah, nah di sini ada tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan tinggi badan ya dalam satuan sentimeter. Ya. Kemudian untuk tabel yang ada ini, sebelum kita tentukan modusnya, kita perlu tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya? Bisa kita lihat pada slide berikut ini. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk kelas modus pada tabel yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi ini ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti bisa kita tentukan dari frekuensi tertinggi yang ada pada tabel. Frekuensi tertinggi ada di 13. Berarti untuk kelas yang berada di frekuensi 13 ini kita tandai ya, kita beri tanda pada tabelnya. Ini adalah menandakan kelas modus berada pada kelas yang kita blok ini. Nah, setelah itu ya, kita langsung tentukan untuk L-nya atau tepi bawahnya ya. Kemudian D1, D2 dan P-nya. Nah, L atau tepi bawah itu adalah dari batas bawah pada interval kelas modus ini dikurangi dengan 0,5. Nah, di sini kan batas bawahnya adalah 156. Maka untuk menentukan tepi bawahnya atau L-nya itu adalah 156 dikurangi 0,5. Sehingga untuk L-nya adalah 155,5. Nah, D1 seperti keterangannya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Di sini frekuensi kelas modus ada 13, frekuensi kelas sebelumnya ada 9. Karena di sini adalah selisih yang dicari, berarti 13 dikurang 9 ya sama dengan 4. Kemudian bagaimana dengan D2-nya? D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sesudahnya berarti di kelas yang di bawahnya ya. Jadi di sini 13 dikurangi dengan 7 sama dengan 6. Kemudian P itu adalah panjang kelasnya. Jadi panjang kelas itu dilihat dari 156 sampai dengan 160 ya, bisa kalian hitung. Ya, jadi ada 5 untuk panjang kelasnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya ya. Rumusnya untuk modus itu adalah L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kemudian dikalikan dengan P. L-nya tadi sudah kita dapatkan 155,5 ditambah D1-nya tadi adalah 4 per D1 4 ditambah D2 6. Kemudian dikalikan dengan P. P itu adalah 5 sama dengan ya 155,5 ditambah 4 per 10 dikalikan 5 sama dengan 157,5. Jadi modus pada tabel yang ada di samping ini adalah 157,5 cm. Berikutnya kita coba bahas untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini untuk contoh soal yang kedua masih menentukan modus ya. Modus dari data yang disajikan dalam histogram di bawah ini ya.
Untuk contoh sebelumnya, contoh yang pertama, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk contoh yang kedua ini, datanya disajikan dalam bentuk histogram, ya, seperti ini. Nah, bagaimana untuk menentukan modusnya? Jadi sebelum kita menentukan modusnya, kita perlu tentukan dulu kelas modusnya berada di mana dia, ya. Karena modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Kita lihat di sini, ya. Untuk frekuensi kelas tertinggi itu ada di 12 ini, ya. Kemudian setelah kita tentukan, berikutnya kita menentukan kelas intervalnya, ya. Di sini untuk frekuensi 12 dia terletak pada tepi bawahnya 44,5, kemudian tepi atas dari kelas modus ada 49,5, ya, biar kita bisa dengan mudah menyelesaikannya. Untuk tepi bawahnya ini, ya, dan tepi atasnya ini kita rubah dalam bentuk kelas interval, ya. Dia menjadi kelasnya berada di 45 sampai dengan 49, ya. Jadi jika dia tepi bawahnya 44,5, maka batas bawahnya adalah 45, ya. Kemudian jika tepi atasnya di sini menunjukkan 49,5, berarti di situ batas atasnya adalah 49. Sehingga dalam kelas interval, kelas modus itu berada pada kelas 45 sampai dengan 49. Nah, untuk menentukan L-nya sudah cukup jelas di sini. L itu adalah tepi bawahnya. Tepi bawah untuk kelas modus sudah ditunjukkan pada histogram, yakni 44,5. Kita tulis di sini 44,5. Kemudian D1, ya, itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kemudian panjang kelasnya kita bisa lihat dari kelas interval yang ada 45 sampai dengan 49, panjang kelasnya adalah 5 di sini. Berikutnya kita tuliskan untuk modus rumusnya, ya, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan nilainya. L-nya di sini tadi 44,5 ditambahkan dengan D1-nya 4 per 4 ditambahkan dengan 6, kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya 5. Sehingga untuk hasilnya adalah 46,5. Jadi modus pada histogram yang disajikan di samping ini adalah 46,5 cm. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk materi kita pada video pembelajaran ini tentang statistika, yakni submateri mean dan modus. Dan untuk submateri dari statistika yang lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.